Investasi pada ilmu dan riset, Cina menggelontorkan miliaran dolar untuk riset, pengembangan, bahkan pendidikan, sementara banyak negara lain masih memperdebatkan kurikulum di sekolah. Dari pabrik dunia ke otak dunia. Lompatan besar Cina dimulai pada akhir abad ke-20. Dari negeri komunis tertutup, mereka bertransformasi jadi negara industri yang paling produktif di dunia. Mereka meluncurkan stasiun luar angkasa Tiangong, mengirim roket ke bulan dan Mars, dan bersaing langsung dengan NASA. Dalam 10-20 tahun mereka bisa jadi kekuatan ruang angkasa terbesar di dunia. Apa yang mereka bangun bukan sekedar teknologi, tapi ekosistem masa depan. Selamat datang di konten yang selalu Anda tunggu yang akan mengulas fakta-fakta menarik di dunia yang fana ini. Ya, selamat datang di Konfirmasi. Kalau kamu pikir masa depan teknologi itu ada di Silicon Valley, mungkin kamu belum pernah melihat apa yang sedang terjadi di Beijing, Shenzhen, dan Shanghai. Di negeri yang dulunya dikenal sebagai tempat jauh di timur, hari ini berdiri pusat-pusat kecanggihan, pabrik robot, kampus AI, dan kota masa depan. Tapi menariknya, 1400 tahun yang lalu, ada satu sabda Nabi Muhammad SAW yang terus diingat hingga hari ini, yaitu tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalimat ini sering terdengar sebagai motivasi, tapi bagaimana jika kita membacanya ulang dalam konteks zaman sekarang? Bagaimana jika secara tidak langsung sabda itu adalah isyarat bahwa suatu hari nanti ilmu dan peradaban akan bangkit dari arah timur? Makna filosofis hadis tentang menuntut ilmu sampai ke negeri Cina termasuk dalam kategori hadis doif. Menurut sebagian ulama, tapi sebagaimana banyak perkataan bijak, meskipun sanadnya lemah, maknanya kuat dan mendalam. Di masa Nabi, Cina adalah negeri yang jauh sekali dari Jazirah Arab. Perjalanan ke sana bisa memakan waktu berbulan-bulan, melintasi padang pasir, pegunungan, bahkan laut. Artinya jelas, kejarlah ilmu walau sulit, walau jauh, tidak membatasi ilmu hanya dari satu sumber. Bahkan jika ilmu itu berada di tangan orang-orang asing sekalipun, jika bermanfaat maka pelajarilah. Itulah makna terdalam dari hadis itu. Bukan soal tempat, tapi soal mental. Mental haus ilmu, mental tak takut berbeda, dan mental mengejar kebenaran, walau ke ujung dunia. Mari kita mundur sejenak di masa Nabi hidup. Sekitar abad ke-7 Masehi, Cina sudah menjadi pusat kebudayaan terbesar. Mereka sudah mengenal ilmu astronomi, pengobatan, teknik, bahkan telah menciptakan kertas, buk mesiu, dan kompas jauh sebelum Barat mengenalnya. Pedagang Muslim mulai datang ke Cina melalui jalur sutra. Ada catatan bahwa salah satu sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan dikisahkan pernah datang ke Guangzhou dan mendirikan masjid pertama di sana. Bahkan betapa kuatnya dorongan untuk menjalin hubungan keilmuan lintas budaya. Bahkan sejak awal dakwah Islam, Cina bukan sembarang negeri. Ia adalah representasi peradaban maju di timur. Dan mungkin karena itulah negeri ini disebut di dalam sabda Rasulullah SAW. Dari pabrik dunia ke otak dunia. Lompatan besar Cina dimulai pada akhir abad ke-20. Dari negeri komunis tertutup, mereka bertransformasi jadi negara industri yang paling produktif di dunia. Awalnya, dunia hanya melihat Cina sebagai pabrik global, tempat memproduksi barang murah untuk merek-merek barat. Tapi diam-diam mereka menyusun strategi, mereka tidak mau selamanya jadi tukang rakit, mereka ingin jadi pencipta. Dan ambisi itu diformalkan dalam program nasional besar Made in China 2025. Targetnya bukan cuma punya pabrik, tapi jadi pemimpin global dalam teknologi tinggi. Dari AI, robotik, kendaraan listrik, sampai energi terbarukan. Dan hebatnya mereka serius. Hari ini, kota seperti Shenzhen bukan lagi sekedar industri, ia adalah laboratorium masa depan. Penuh dengan startup teknologi, inkubator AI, dan kampus riset. Shanghai dan Beijing menjadi pusat keuangan dan digital.
Kota-kota itu berkembang menjadi apa yang disebut smart cities. Kota pintar yang terhubung oleh jaringan data super cepat. Cina tidak lagi mengejar dunia. Cina mulai menentukan arah dunia. Tapi seberapa maju sebenarnya teknologi Cina di hari ini? Mari kita lihat lebih dekat. Artificial Intelligence atau AI bukan masa depan di Cina, tapi adalah masa kini. Di Hangzhou, kamera pengenal wajah, pengatur lalu lintas, dan keamanan. Di rumah sakit, dokter dibantu AI untuk mendiagnosis penyakit. Di sekolah, siswa dipantau lewat teknologi untuk menilai fokus belajar. 5G dan internet super cepat dengan perusahaan seperti Huawei dan ZTE. Cina adalah pionir jaringan 5G dunia. Jaringan ini memungkinkan kendaraan otonom berjalan, robot rumah sakit bekerja real time, dan seluruh kota terkoneksi dalam satu sistem digital. Robotika dan otomasi pabrik Cina semakin sedikit manusianya. Robot bekerja 24 jam non-stop. Mobil Cina dan energi hijau, BYD, Enio, dan Xpeng adalah nama-nama mobil listrik buatan Cina yang kini menyaingi Tesla. Mereka membangun jaringan charging station terbesar di dunia dan bersaing jadi pemimpin revolusi kendaraan ramah lingkungan. Fintech dan digital currency, uang tunai tak digunakan. Semua dibayar dengan Alipay dan WeChat Pay. Cina bahkan jadi negara pertama yang meluncurkan mata uang digital resmi eCNY atau Digital Yuan. Luar angkasa, mereka meluncurkan stasiun luar angkasa Tiangong, mengirim roket ke bulan dan Mars, dan bersaing langsung dengan NASA. Dalam 10-20 tahun mereka bisa jadi kekuatan ruang angkasa terbesar di dunia. Apa yang mereka bangun bukan sekedar teknologi, tapi ekosistem masa depan. Dan dunia mulai memperhatikan atau bahkan mengejar ketertinggalannya. Di zaman sekarang, kalimat tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, dulu kita menganggapnya hanya sebagai ungkapan, sekedar simbol semangat untuk menuntut ilmu, walau harus ke tempat yang jauh. Tapi hari ini makna itu menjadi lebih nyata dari sebelumnya. Karena Cina hari ini bukan lagi sekedar negeri jauh, ia adalah salah satu pusat ilmu, teknologi, dan inovasi paling maju di dunia. Ratusan ribu pelajar dari seluruh dunia, termasuk dari negara-negara muslim, datang ke Cina untuk belajar teknologi, kedokteran, teknik, dan riset masa depan. Apa yang dulu hanya isyarat, kini menjadi kenyataan. Kita benar-benar menuntut ilmu ke negeri Cina. Tapi ingat, Nabi tidak menyuruh kita meniru budaya atau mengganti iman. Yang beliau ajarkan adalah kejar ilmu, kejar manfaat, kejar kebenaran, walau harus jauh. Walau harus lintas bangsa dan bahasa, Islam adalah agama yang membuka cakrawala. Menyuruh kita belajar, meneliti, dan berkontribusi. Bukan hanya untuk umat, tapi untuk dunia. Dan hari ini, negeri yang dulu asing itu bisa menjadi cermin apakah kita siap bersaing atau justru tertinggal. Cina maju bukan karena keajaiban. Cina maju karena kerja keras, karena mereka berani belajar, berani gagal, dan berani berubah. Mereka tidak bergantung pada masa lalu. Mereka membangun masa depan. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? 1. Mental mencari ilmu. Hadis itu bukan tentang geografi, tapi tentang mentalitas, bahwa mencari ilmu itu wajib dan harus diperjuangkan. Etos kerja dan disiplin. Jam kerja di Cina panjang. Standar kerja tinggi. Gagal itu menjadi hal yang biasa. Tapi bangkit adalah keharusan. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka tak berhenti. Inovasi tanpa takut gagal di Cina. Anak muda didorong untuk mencoba. Salah, coba lagi. Mereka tidak menunggu sempurna untuk memulai. Mereka mulai dulu belajar di jalan. Investasi pada ilmu dan riset, Cina menggelontorkan miliaran dolar untuk riset, pengembangan, bahkan pendidikan, sementara banyak negara lain masih memperdebatkan kurikulum di sekolah. Menghargai ilmu dari siapapun, inilah poin inti dari hadis tadi.
bahwa ilmu bisa datang dari mana saja, bahkan dari negeri yang bukan muslim sekalipun. Islam tidak pernah melarang kita belajar dari siapapun. Yang penting adalah manfaat dan kebenarannya. Dan jika hari ini ilmu itu ada di Cina, maka tugas kita adalah mengejarnya. Bukan untuk meniru, tapi untuk mengimbangi. Bukan untuk jadi pengikut, tapi untuk kembali memimpin. Oke, jika Anda suka konten ini, silahkan subscribe, like, dan komentar di bawah ya. Sampai jumpa.